文哥啊，就係呢度啦。阻住過晒你做嘢，我真係唔好意思。 Melanjutkan cerita dari film Yitman yang kemarin, kisah diawali dengan memperlihatkan Yitman yang sudah menjalani kehidupannya di Hong Kong, di mana pada momen ini Yitman bersama dengan temannya tengah melihat sebuah gedung yang hendak disewa Yitman untuk membuka perguruan, dan bukannya tanpa alasan Yitman memutuskan membuka perguruan karena terhimpit masalah ekonomi, dan terlebih untuk mencari pekerjaan pun saat ini sangat sulit didapatkan. Hari-hari Yitman lewati dengan terus-menerus menunggu murid yang datang, dan tak lupa juga mempromosikannya agar banyak orang yang mengetahui, di mana itu kerap dilakukannya setiap hari hingga waktu sore menjelang. Dan saat sore itulah Yitman menghabiskan waktunya untuk menemani sang istri yang saat ini sedang hamil. 葉師傅啊，今日仲未收到徒弟啊？三姑，啊？等我幫你。 Saat sedang membantu tetangganya menjemurkan pakaian, tiba-tiba muncul salah seorang pemuda yang bernama Liang, dan Liang tertarik untuk bergabung di perguruan Wing Chun-nya. Tapi di sini Liang meminta Yitman untuk membuktikan Wing Chun-nya dengan cara bertarung, dan jika Liang kalah, barulah dia bersedia bergabung untuk menjadi muridnya. Wing Chun，葉問。服輸啦啩？服咩啊？我都唔知你喺度做乜。睇怕家下都可以交學費咯。 Meski kalah, Liang tak serta-merta langsung bergabung, dan ia justru pergi memanggil teman-temannya untuk kembali melawan Yitman, di mana akhirnya rasa penasarannya pun terjawab sudah, dan dengan rasa hormat, Liang serta yang lain memutuskan untuk menjadi murid Yitman. 師傅，我叫黃良，請受徒弟一拜。咁樣就師傅，我係徐世昌，魏國興。交學費先，交學費先啊！我哋詠春拳咧係攻守合一嘅，嗱攤打嗱攤打。邊位葉師傅？師傅，師傅，又係你叫嚟嘅。 師傅啊，你話你一個人可唔可以打低10個人啊？只好冇打交啦，要叫佢哋交學費啦，得噶啦。得咁少，我哋點算啊？ Singkat cerita, malam pun tiba. Yitman yang hendak membeli kue tak sengaja dikejutkan dengan beberapa warga yang tengah mengejar maling, di mana ternyata maling tersebut adalah temannya sendiri, yaitu Kuan. Dan faktanya, Kuan saat ini mengalami gangguan jiwa akibat tertembak tentara Jepang, dan itu cukup membuat Yitman sedih karena ia berpikir Kuan bisa seperti ini akibat telah membantu meloloskannya dari tentara Jepang di masa lalu. 攞喺度走，攞嚟走，走走。文叔，行啦我哋。 Sebagai satu-satunya teman yang masih bisa diandalkan, Yitman membawa Yao menemui temannya yang kebetulan memiliki media cetak, dan Yitman mengajukan Yao untuk menjadi karyawan di sini, di mana dengan senang hati, teman Yitman yang kita panggil saja Pak Kacamata ini menerima Yao sebagai karyawan, dan Yao diminta untuk langsung bekerja hari ini juga. Lalu di saat yang bersamaan itu, Liang yang tengah menempel poster perguruan dikejutkan dengan kemunculan sekelompok pemuda yang merobek poster miliknya, di mana para pemuda ini tak suka poster Liang ditempel karena menutupi poster miliknya, dan dengan jiwa kaum muda yang menggebu-gebu, Liang pun justru menantang si pemuda untuk sparring, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Biên個係葉問啊？你徒弟黃良打傷我兄弟，攞錢去魚欄李洪基屬人啊！
Merasa murid adalah sebagian dari tanggung jawabnya, Yitman tak membuang waktu untuk langsung mendatangi pasar ikan tersebut, di mana Yitman memahami betul bahwa orang-orang pasar ini juga memiliki perguruan, dan Yitman akan menjelaskan baik-baik dengan meminta maaf kepada guru mereka. Namun bukannya merespon baik-baik, mereka justru menghina Yitman dan tetap meminta uang tebusannya, di mana Yitman yang jelas tidak memiliki uang memilih tidak membayar sepeser pun, dan sudah pasti gelut adalah jalan terakhirnya. Keadaan sudah terdesak, Yitman memilih untuk menghindar agar tidak adanya korban yang berjatuhan. Tapi baru saja akan keluar, Yitman dikejutkan dengan kemunculan pedagang ikan yang lain, dan rupanya itu adalah Master Jin, di mana Master Jin yang semula ingin membantu orang-orang pasar tersebut langsung berubah pikiran karena mengetahui orang yang akan diserang adalah Master Yitman. Ye师傅，你们走吧。老樊呢？ Tak lama muncullah guru besar dari orang-orang pasar dengan beberapa murid lainnya, lalu ada juga teman polisinya, di mana gurunya yang diketahui bernama Master Hung ini langsung memarahi Master Jin yang telah membuat keributan karena faktanya wilayah pasar ini adalah wilayahnya. Dan untuk Yitman sendiri, ia diberitahu jika ingin membuka perguruan di wilayah Hong Kong, ia harus mengalahkan semua guru terlebih dahulu, baru diperbolehkan mendirikan perguruan. Dan entah sejak kapan peraturan ini ada, yang pasti jika Master Hung yang berbicara, Yitman mau tidak mau harus mengikutinya, karena Master Hung ini adalah orang yang bertanggung jawab atas semua perguruan yang ada di Hong Kong. Dan tanggung jawab seperti apakah yang dimaksud? Sabar, kita akan ketahui nanti. 你哋打交傷人就要拉 one two。 Selain memiliki perguruan dan beberapa wilayah di pasar, Master Hung juga kerap mengurus gelaran pertandingan boxing yang ditunjukkan untuk warga Inggris yang ada di Hong Kong, di mana pada momen ini ia menyetorkan sejumlah uang yang dihasilkan dari pertandingan kepada kepolisian Inggris yang memegang kuasa di wilayah ini. Dan ironisnya, Master Hung tak mendapat bayaran atas kerja kerasnya tersebut. Sedikit informasi aja, sejak zaman kerajaan, wilayah Hong Kong ini memang sudah dipegang Inggris. Jadi jangan heran jika aparaturnya pun diatur oleh Inggris, karena ya memang ada di bawah naungan Inggris. Cuman pada film ini, kepala polisi yang bernama John menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas warga lokal. Dan untuk saat ini pun, Inspektur Bill hanya bisa mengalah saja karena ia tidak cukup mempunyai power untuk membongkar kelakuan si John. 阿頭啊，分幾多俾佢咧？ I'm not going to talk about that now, thank you. Di sini, Master Jin berusaha tetap menenangkan Yitman dan meyakinkannya bahwa polisi Hong Kong jika sudah diberi uang pasti akan membebaskannya, di mana kalian pasti dibuat bertanya-tanya kenapa Master Jin tiba-tiba care sedangkan di film pertamanya mereka adalah musuh. Jawabannya, sejak dipukul Yitman pada bagian telinga, ia mengalami sedikit gangguan pendengaran, dan hal itu yang merubah Master Jin sadar untuk menjadi orang yang lebih baik, terlebih karena usianya juga sudah bapak-bapak, dan saat ini Master Jin pun sudah memiliki istri serta juga anak. 我想報識我老公。 Yitman，可以走啦。我想保釋金山爪。我老婆，你有冇屋企人嚟接你啊？師傅，你放心啦。根哥，我又想麻煩你。叶师傅，钱拿去用吧。 Keesokan harinya, sesuai dengan yang diperintahkan Master Hung, Yitman pun mendatangi arena pertandingan. Dan di sini, Master Hung menjelaskan peraturan yang harus dijalankan Yitman, di mana Yitman tidak boleh jatuh dari atas meja sampai semua guru dinyatakan kalah. Dan dengan penuh kepercayaan tinggi, Yitman pun naik ke atas meja untuk menunggu lawannya. Hei!
請。請。好，仲有邊位師傅有興趣啊？ Melihat ketangguhan Yitman yang sudah pasti jauh di atas rata-rata, membuat para guru yang lain menyerah sebelum bertanding hingga akhirnya Master Hung lah yang maju untuk melawan dan terjadilah pertarungan berkelas di antara mereka berdua. Ceng. Tidak ada pemenang dalam pertandingan ini dan Master Hung secara terbuka menyambut Yitman sebagai guru baru di wilayah Hong Kong, di mana Yitman diminta untuk membayar uang iuran setiap bulannya jika tak ingin mendapat masalah. Tetapi Yitman dengan tegas menolak permintaan Master Hung tersebut karena menurutnya, untuk apa membayar pajak jika terus-menerus dikorupsi? Aduh. 以後有麻煩就唔好嚟揾我。藥。 Dengan cepat, berita pun tersebar luas dan makin banyak orang yang ingin belajar Wing Chun, di mana kerusuhan mulai ditunjukkan murid-murid Master Hung dengan memboikot setiap orang yang ingin mendaftar, sehingga hal itu memicu keributan di antara para murid dan entah emang disuruh Master Hung atau enggak. Yang jelas, imbas dari keributan yang menyebabkan hancurnya fasilitas warga ini membuat pemilik gedung tak mengizinkan Yitman membuka perguruan lagi, dan itu artinya Yitman harus pindah tempat setelah ini. 我諗大家都知道啦，嗬，咁搬翻上我屋企。師傅，師傅，師傅。 Merasa ada yang salah dengan caranya Master Hung, Yitman pun mencoba mendatangi kediamannya untuk kemudian memprotes semua tindakan yang dilakukan muridnya, di mana akhirnya kita diberitahu jawaban nih atas statement tanggung jawab Master Hung di semua perguruan, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah pihak Inggris, karena jika bukan peran Master Hung yang mendekati Inggris, sudah pasti Hong Kong tidak diperbolehkan membuka perguruan. Dan dari pernyataan ini sudah jelas Master Hung meminta iuran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membayar Inggris demi kenyamanan bersama. 我明白你嘅心情，大家都係為咗生活。 Walaupun sudah diberitahu alasannya, Yitman tetap teguh pada pendiriannya dan ia meminta Master Hung untuk jangan mengganggu muridnya lagi, di mana saat Yitman akan pulang, Master Hung menghalaunya dan mengajaknya untuk melanjutkan pertarungan yang belum selesai. Tapi di saat tengah bertarung, muncul salah satu anak Master Hung dan Yitman dengan sigap menyelamatkannya, dan dari sinilah Master Hung mulai agak sedikit respect dengan sosok Yitman. 你認為分勝負重要啊？ 定還是同屋企人食飯重要？你哋想食咩啊？我哋想食雪糕。咁我唔阻你哋啦，洪師傅。唔送啦喎！ Keesokan harinya, Yitman bersama murid-muridnya berlatih di alun-alun kota, di mana tak lama berselang muncullah Master Hung yang kali ini datang dengan tujuan baik, yaitu menawarkan sebuah tiket boxing, dan dengan senang hati Yitman pun menerimanya. 呢度教拳幾好啊！ Setelah itu, Master Hung langsung kembali ke gedung boxing dan melanjutkan perapihan bersama murid-muridnya, di mana di situ sudah terlihat salah satu petarung yang akan main esok. Petarung tersebut bernama Twister dan rupanya dia adalah juara bertahan dari event ini dan ia juga merupakan petarung dari si John. Pada kesempatan ini, Master Hung kembali menanyakan masalah uang yang belum dibayarkan, dan hal itu membuat John marah sampai sedikit menimbulkan ketegangan, di mana si John mengancam akan menutup pasar ikan milik Master Hung jika terus-menerus membicarakan masalah uang. Dan demi muridnya tetap bisa makan, Master Hung pun mengalah untuk kemudian melanjutkan pekerjaannya. You get out! Okay, we go! 我哋都唔攞啊，走！咪住！你哋留低做嘢啊！
Tibalah hari di mana acara boxing akan segera dimulai. Murid-murid Master Hung menjadi pembuka acara dengan menampilkan seni bela diri kungfu dan terlihat pula Yitman bersama muridnya. Dan kali ini Master Hung menyambutnya dengan penuh rasa hormat, di mana Yitman diminta untuk mempersiapkan murid-muridnya tampil ke depan supaya Wing Chun bisa semakin terkenal. Lalu saat Twister datang untuk menunggu musuhnya, ia dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sedang dilakukan orang Cina. Dan dalam hal ini John pun menjelaskan bahwa itu adalah tinju Cina, di mana seketika rasa penasaran Twister muncul lalu memutuskan untuk naik ke atas ring. Dan di sini Twister mempermalukan perguruan Cina di hadapan orang banyak. Punch me. So this is Chinese boxing? You should stick to dancing! Look at me! Stay focused! 停手！停手！唔好打！唔好打！先扶佢落去。阿細幫手！ Di sini, Master Hung bersama semua guru yang lain menghimbau Twister untuk segera meminta maaf. Namun jawaban Twister justru malah tambah menghina kungfu Cina, dan Twister menantang Master Hung untuk berduel. Bila mana Twister kalah, barulah dia bersedia meminta maaf dan merasa sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Master Hung pun setuju. Lalu pertarungan pun dimulai. Fight! Di ronde pertama, pertandingan masih berjalan sama kuat dan Yitman di sini menemukan celah, lalu ia memberitahukannya ke Master Hung, di mana Master Hung mencoba cara yang diajukan Yitman tersebut dan ternyata cara tersebut berhasil membuat Twister kewalahan. Tapi sayangnya karena penyakit asma yang ia derita membuat fisiknya melemah dan alhasil Master Hung pun tersungkur dengan kondisi yang hampir tak sadarkan diri. Okay, look at me. Fight! Di ronde berikutnya, Yitman meminta Master Hung untuk tidak melanjutkan pertarungan lagi. Namun karena ini sudah menyangkut nama baik seni budaya, Master Hung pun tetap melanjutkannya meski keadaannya sudah semakin melemah. Sesuai kondisi, Master Hung yang asmanya sudah semakin parah tak bisa lagi mengeluarkan jurus dengan maksimal, dan nasib naas pun harus ia terima karena hantaman yang terus dilakukan Twister membuatnya tewas saat itu juga. Imbas dari adanya peristiwa ini, pertandingan boxing untuk sementara waktu ditutup, dan atas meninggalnya Master Hung membuat semua kalangan perguruan berduka, termasuk istri, anak, dan juga Yitman. Hung 師傅，你係我葉問一生最尊敬嘅師傅。 Berita terbunuhnya Master Hung membuat nama asosiasi Inggris menjadi tercoreng, di mana si John langsung dimarahi oleh atasannya saat itu juga, dan atasannya meminta si John untuk bertanggung jawab mengklarifikasi seperti kebanyakan masalah yang ada di negara tercintaku ini. Dan bukannya langsung mengklarifikasi, John justru menyiksa Pak Kacamata terlebih dahulu untuk memberi efek jera karena telah berani menyebarkan berita yang membuat Inggris tercoreng. Lalu tibanya acara klarifikasi berlangsung. John memang meminta maaf, tapi di sini Twister kembali menghina budaya Cina, dan di saat itulah Yitman muncul dengan langsung mengecam orang-orang tersebut. Dan setelah semua yang terjadi, Yitman pun memutuskan untuk menantang Twister berduel. 米洛士先生，我要向你挑戰。 You're making a big mistake.
Sebelum pertandingan dimulai, Yitman mengungsikan istri dan anaknya ke rumah tetangganya karena Yitman tak ingin mengganggu istirahat mereka kala tengah berlatih, dan lewat dorongan yang diberikan istrinya, Yitman pun langsung memulai latihannya. Oh, 你生得啊？阿準啊，快啲叫你爸爸嚟。Tiba saatnya pertarungan akbar akan segera dimulai dan pertandingan ini akan disiarkan melalui radio dengan format yang lebih adil katanya. Di mana pertandingan ini juga disertai adanya para juri, dan setelah dirasa siap, mari kita saksikan pertandingan mahadahsyat antara Yitman versus Twister. Masuk ronde kedua, Yitman berhasil mengungguli Twister dengan jurus kecepatan tangan ciri khas Wing Chun, di mana Yitman berhasil membuat Twister terluka. Namun sayangnya bel keburu dibunyikan, dan jijiknya Twister di sini berbuat curang dengan tetap memukul Yitman. Talk about it. What's going on? Pada ronde selanjutnya, para juri merubah peraturan yang lagi-lagi menguntungkan pihak Twister, di mana Yitman tidak diperbolehkan menggunakan kaki jika ingin tetap melanjutkan pertandingan ini. Dan mendengar hal itu, Yitman tidak serta-merta gentar untuk kemudian tetap melanjutkan pertarungannya. Wait! Sempat tersungkur karena terhalang konsentrasi yang hilang, Yitman kembali bangkit dengan mengingat semua perkataan yang diutarakan Master Hung, di mana Yitman kali ini menggunakan cara yang pernah ia berikan kepada Master Hung, lalu menggabungkan jurus Master Hung dengan Wing Chun miliknya, dan hebatnya cara itu berhasil membuat Twister kalah, dan itu cukup membuat mulut besarnya tak bisa banyak bicara lagi. Your actions embarrass the entire Hong Kong police force. Sebelum meninggalkan arena, Yitman memberi sedikit wejangan kepada orang Inggris yang intinya tetap suruh rendah hati, dan di sini Yitman juga mengajak orang asing untuk saling menghormati satu sama lain, di mana ucapannya tersebut mendapat respon positif dari orang-orang Inggris, dan setelah itu Yitman pun memutuskan untuk pulang. Di scene akhir, Yitman menyambut bahagia atas kelahiran anak keduanya, dan film ditutup dengan kehadiran sosok legend kecil, yaitu Bruce Lee. 我想跟你學拳，要幾多錢？你叫咩名啊？我叫李小龍。等你大個啲，再翻嚟揾過我啦，嚇。Tamat.